Oke guys, di video kali ini saya kedatangan motor Vario 125 dengan berbagai kendala. Yang pertama, air radiatornya itu cepat habis. Kemudian yang kedua, ini di engkol macet ya. Setelah saya bongkar mesinnya seperti ini, tuh lihat banyak kotoran-kotoran putih seperti dahdir sapi. Nah, langsung saja kita ke tutorial pembongkarannya. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu nih di engkol keras ya. Nah, kita hidupkan dulu suaranya seperti apa supaya kita bisa tahu before afternya, sebelum dan sesudah. Kemudian setelah di engkol keras seperti ini, saya cek olinya tidak ada teman-teman, pantesan macet ya. Jadi itu macet kehabisan oli juga. Kemudian langsung kita bongkar bagian blok CVT-nya dulu ya teman-teman. Kita cek seperti ini. Kemudian kita coba pancing dulu ya teman-teman. Nah, kita putar dulu bagian mur pulinya menggunakan kunci 22 dan gagang sok seperti ini. Kita putar-putar saja sekuat tenaga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini masih bisa lah, masih bisa dipancing ya. Jadi motor bisa dihidupkan nih. Kalau segini mah ada mutar tuh ya. Tuh, ada mutar. Kemudian langsung saja kita coba protoli bagian komponen CVT-nya ya. Kita cek semua mangkok, kemudian kampas ganda, panbel, rumah roller dan rollernya kita cek semuanya. Kita buka menggunakan kunci 22 dan kunci 19. Nah, kita protoli semuanya seperti ini. Kita cek semuanya ya teman-teman, check up. Nah, oke, setelah dibongkar seperti ini, kemudian kita isi oli dulu ya. Isi oli, kita pancing dulu teman-teman. Karena saya pengen tahu ini motor kan kendalanya seperti itu ya, dan dibawa ke bengkel pun tidak dihidupkan, langsung dibawa pakai mobil. Jadi saya nggak tahu suaranya. Jadi saya harus tahu suara sebelum dan nanti sesudahnya. Kemudian isi oli 800 ml, kemudian kita putar-putar sampai halus seperti ini. Nah, kita gunakan gagang mata sok. Nah, pasang kipas, kemudian CVT kita engkol ya, hidupkan. Nah, kita cek suaranya seperti ini. Nah, udah jelas ya teman-teman, suaranya seperti itu, kasar, gemuruh, kemeresek. Pokoknya ini harus dibelah mesinnya ya teman-teman. Nah, langsung kita proses pembongkaran. Nah, untuk motor jenis Vario 125, kita lepas dulu bagian radiatornya ini supaya kita tidak mencabut soket-soket bagian spool ACG. Jadi kita preteli di sini dulu. Nah, jadi hal yang utama, kita buka radiator menggunakan kunci 8 dan kunci 10T, kemudian kleman selang radiator, kemudian selang yang ke tangki cadangan kita lepaskan dulu ya semua. Kita lepaskan, hati-hati saat proses pencongkelannya, congkel seperti ini. Nah, jangan sampai retak radiatornya karena terbuat dari plastik. Kemudian kita buka kipasnya menggunakan kunci 10, kemudian sediakan kunci sok 17 untuk membuka bagian murnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan tracker magnet, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, yang penting kombinasi ya. Nah, setiap tracker pasti ada kombinasinya. Kemudian kita buka baut plat penahan kabelnya menggunakan kunci 10 seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan kunci L5 untuk membuka ini ya, spool dan CKP-nya. Nah, kunci L5. Bautnya jangan sampai tertukar ya, jangan sampai pindah domisili nantinya ya. Nah, oke, setelah terlepas seperti ini, tinggal kita buka ini yang plat atas. Nah, kemudian langsung kita tarik, di sini ada plat penahan kabel. Kemudian spoolnya tarik secara perlahan. Nah, oke, sudah terlepas nih teman-teman. Setelah itu tinggal kita lepas di sini. Mau dilepas klipnya boleh, mau dilepas platnya boleh. Kita lepas platnya aja menggunakan kunci 10 seperti ini. Kemudian filter udara dilepaskan ya. Filter udara lepaskan ya teman-teman. Kemudian kabel TPS, ICP, kemudian soket injektor, soket EOT, selang injektor, kemudian kecepatan di belakang ya. Soketnya dilepaskan dulu ya teman-teman. Nah, setelah dilepaskan semua, baru kita ambil kabelnya seperti ini. Nah, kita satukan di sini. Jadi kita ambil semua kabel-kabelnya. Kabel massa dilepaskan juga ya. Jadi kita nggak perlu melepas soket-soket ke bagian ecu, nggak. Nah, oke, seperti ini lebih mudah ya teman-teman, nggak perlu bongkar body-bodyan. Nah, setelah ini tinggal kita
Kita lepas apa namanya, baut arem dan knalpot ya. Knalpot kita lepaskan, baut arem kita lepaskan. Nah, seperti ini menggunakan kunci 12, kunci 14 ya, kunci 10. Nah, baut sbleker yang belakang sudah dilepaskan. Nah, tinggal angkat bodinya, kabel rem udah dilepaskan. Nah, oke, sudah bisa kita pisahkan teman-teman. Nah, sudah bisa kita pisahkan seperti ini dengan mudah ya, tanpa buka bodi itu. Kemudian tinggal kita buka dulu ini. Nah, di sini baut 10 ya, water pump. Nah, ini sudah pindah domisili, baut 8 ada 1, harusnya 10 semua. Kemudian cabang 3-nya kita lepas menggunakan kunci 8. Kemudian kita sediakan obeng min ya untuk mencongkel cabang 3. Hati-hati saat mencongkelnya, selang hawanya kita lepaskan dulu seperti ini. Nah, kita lepaskan, congkel aja, hati-hati. Kemudian setelah ini kita lepaskan kleman selang radiator bagian bawah. Nah, jadi segojot aja kita lepasnya ya, supaya mudah. Nah, seperti ini, nggak perlu diprotolin. Kita congkel ya, congkel seperti ini teman-teman. Nah, the way in the kit. Nah, ini cair radiatornya udah pakai air murni ya. Kita congkel dari sini nih. Nah, dan ternyata pantesan air radiatornya cepat habis. Orang ini water pump retak dipasang teman-teman. Ini udah retak bawaan. Tuh ya, retak bawaan dipasang, pantesan air radiatornya cepat habis. Seperti itu teman-teman. Dan air radiator masuk ke mesin juga ini. Nah, dengan kendala ininya dilem teman-teman. Tuh dilem, tuh itu bekas lem apaan. Dan ini sangat sulit sekali mencabutnya. Keras ya. Nah, kita lepas dulu aja tutupnya menggunakan kunci 10. Nah, dan di sini teknik ini rada sulit untuk membuka yang macet. Nanti ada teknik kedua supaya mudah cara melepasnya. Kalau ini tekniknya rada lumayan sulit nih, karena kita harus bakar lem-lemannya. Karena ini macet teman-teman, macet, dan ini harus ganti satu set water pumpnya juga ya, karena udah retak seperti itu. Nah, kita panasin supaya lem steelnya, akan di lem steel ini, lem steelnya supaya meleleh ya. Ada pemuaian juga. Nah, kita gunakan gas torch seperti ini. Nah, dengan cara dipanasin untuk melepas yang kerasnya ini, karena dicabut juga nggak bisa ini ya, apalagi pakai tangan kosong. Kalau ada jimat, kalau ada ilmu ya mudah-mudahan bisa ya. Kita harus pergi kemana itu cari ilmunya, susah ya untuk melepasnya. Jadi kita panasin aja, saya ada alat-alat dari bengkel. Nah, seperti ini sampai meletak apa namanya, lem-lemannya. Ini luar biasa sekali. Ini bengkel dari mana awalnya, ini water pump retak, rusak, terus dipasang, diakal-akalin. Entah konsumennya yang minta diakalin, entah bengkelnya yang tidak bertanggung jawab, saya tidak paham. Namun yang seperti ini jangan dilakukan. Kalau udah rusak, ganti ya. Nah, saya congkel seperti ini, kita dagor dari atas. Nah, kita rusak aja ini water pumpnya karena mau kita ganti satu set. Karena ini gak bakalan bisa dipakai lagi teman-teman ya, gak bisa dipakai lagi. Nah, dengan sekian lama saya ketak-ketuk dan akhirnya ini bisa tercopot lagi, dan harus berhati-hati caranya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, oke, dikit lagi ini udah kena nih, sedikit lagi ini macleng nuh, lihat. Nah, sebentar lagi. Nah, oke, pastikan ini macleng. Aduh, ya melila. Oke, sedikit lagi, dan ternyata ini masih sulit. Nah, kita pindah. Hampir emosi saya di sini. Karena mau buka ini aja perlu waktu beberapa lama, cukup beberapa detik aja, padahal bisa kalau nggak macet nih. Nah, dan akhirnya dengan penuh kesabaran bisa menceleng juga itu tuh water pump ya. Oke lah, mantap. Kemudian kita buka baut panjang ini. Nah, oke, setelah terbuka bautnya ini, kemudian tinggal kita buka baut gigi sentrik menggunakan kunci L4 ya. Nah, setelah kunci L4 seperti ini, kita buka murnya. Ini dangdutan di mana? Dangdutan di dia. Kadangu kadia ge. Nah, kita lepas menggunakan kunci 14 murnya ya. Nah, seperti ini kita kendorin, ini sangat keras sekali seperti baut roda, ngencenginnya juga mantap luar biasa. Kita gunakan impact yang panjang jadi satset. Nah, masukin tinggal kita ambil aja ring-ringannya. Oke, setelah itu
tinggal kita lepas bagian apa namanya ini, manifold throttle body menggunakan kunci 10. Kemudian penekan tensioner otomatisnya mau dibuka pakai obeng plus, diputar boleh, mau di langsung sekaligus juga boleh, langsung buka bodi 10-nya ini. Jadi kita copot, nah pisahkan. Kemudian soket AO2 kita lepaskan dari dudukan koil ya. Nah ini masih nempel, tinggal kita lepas saja. Kemudian tinggal kita congkel headnya dari blok piston, tinggal kita lepaskan. Koilnya mau dicopot sekaligus tidak masalah, dicopot aja dari bracket blok piston. Nah sedikit lagi ini sudah terlepas. Nah oke, setelah terlepas seperti ini kita lihat. Nah ini bloknya rada macet juga, ini lila lihat. Nah oke, setelah itu packing sudah terlepas. Kemudian lidah tensioner bawah kita lepaskan juga nih. Nah udah terlepas seperti ini. Kemudian blok piston tinggal kita lepaskan ya. Nah oke, sudah terpisah ini teman-teman. Tinggal kita cek. Wah ini piston baret. Kemudian kita lepas di sini. Tutupnya ini menggunakan kunci 10T, 10 shock. Kemudian kita gunakan alat khusus, alat Kismin untuk membukanya ini. Nah, mudah sekali. Kemudian di sini kita lepas bagian gigi pompa oli plastik. Kemudian tinggal kita lepaskan tensioner menggunakan kunci 8 dari platnya tersebut. Nah, kita gunakan kunci shock 8 seperti ini. Setelah itu tinggal kita lepas per, kemudian lidah tensioner atas ada pen, kemudian rantai ketengnya tinggal kita lepaskan. Nah jangan lupa sambil ngopi udut ya, supaya kita bersemangat selalu, supaya ilmu yang kita bagikan didapat semuanya. Kemudian kita congkel dikit di sini teman-teman, ada pen ya, jangan sampai hilang. Ini untuk menekan bearing kruk as supaya tidak muter di jalannya. Saya ngopi dulu teman-teman, buka arm menggunakan kunci 14 dan kunci 22 langsung sekaligus. Lihat, baut oli saya lepaskan dan ternyata oli yang saya tadi masukin, oli herang, sekarang sudah menjadi putih teman-teman tuh ya. Warnanya seperti dahdir sapi coklat. Nah, dahdir sapi suka ada putih-putihnya, itu dari hidungnya sambil ngelai. Kalau teman-teman suka lihat dahdir sapi. Dan ini nggak baut untungnya ya, cuman bau oli doang. Kemudian setelah dilepas armnya, tinggal kita gunakan baut kunci 10 untuk membelah mesinnya. Sebelum kita belah mesinnya, kita lepaskan dulu as standar 2-nya, ringnya dulu aja. Nggak usah sekaligus dilepaskan dengan asnya. Karena pun ini keras ya, standar 2-nya keras. Jadi nanti kita seperti ini aja todong bukanya. Nanti dibersihkan asnya dan standarnya, jadi mudah. Nah kita lepaskan semua baut-bautnya ya, jangan sampai kelewatan. Lihat video saya, barangkali teman-teman kelewat satu itu tetap nggak bisa dibuka mesinnya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Bautnya berbagai merek, bukan merek, panjang, pendek, sedang, buntung, nah boncel, segala disebut pokoknya ayah di dia mah. Oke, kemudian kita gunakan palu karet ataupun palu kastil ataupun palu martil. Nah jangan pakai palu martil, nanti bejat mesinnya ya. Pakai palu karet aja, digedagor seperti ini. Nah sudah terlepas teman-teman, lihat ini, kotor banget seperti apa ya, bubuk Oreo dicampur susu ini. Tuh ada hitam-hitamnya, ada coklat-coklatnya, ada putih-putihnya. Wah mantap sekali ini, wah enak kayaknya kalau diletak. Silahkan kalau mau dilamot silahkan, tinggal ambil saja ini. Tapi alhamdulillah ini mah ya, jangan sampai dilamot nih. Ini padahal oli tadi yang saya masukin bagus, sekarang jadi putih karena mungkin banyak air di dalamnya mengendap dahdirnya ya, jadinya tercampur. Saya hidupkan padahal sekedeng. Oke, ini kruk asnya nih, tuh saya putar bearingnya seret dan ngasreng. Kemudian langsung kita buka filter olinya, langsung wajib kita bersihkan. Nih cek tuh, aduh ini Oreo ada di sini. Kemudian untuk melepas kruk asnya, bisa kita gunakan pipa saja seperti ini ala-ala Kismin ya. Kalau pakai tracker separator kan mahal. Jadi jangan didagor dari as ujungnya, jangan kita dagor itu dalamnya tuh, seperti itu dalamnya langsung teman-teman. Jadi gak bakalan bengkok, aman, terjamin 1000% tidak bakalan terjadi keolengan. Nah si kruk as pun sudah bisa kita lepaskan dengan sebaik mungkin dan mudah. Ini mau kita ganti stang piston, lahar beken, piston kita quarter semua, jadi aman sekali ya teman-teman. Nah kruk as sudah bisa kita lepaskan, cuman bearingnya masih ketinggalan. Cara ngambil bearingnya gampang banget, tinggal kita congkel aja sealnya seperti ini.
Nah, kita ketuk aja dari dalam sealnya, kemudian bearingnya kita ketok pakai pipa lagi yang kayak tadi. Asnya itu sesuaikan pipanya, yang bisa pakai asok juga bisa, tinggal dikeret aja. Kalau misalkan nggak punya, pakai motor sendiri dikeret buat alat bengkel tidak masalah ya. Nanti kita beli lagi, mudah-mudahan kita kebeli R1M ataupun H2R itu motornya ya. Nah oke, bearing sudah bisa kita lepaskan teman-teman. Jadi seperti itulah tutorial mudah cara memisahkan mesin dari rangka dan cara bongkarnya motor Vario ADP PCX, itu sama saja. Terima kasih.